Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita udah libur lumayan panjang ya, 2 minggu ya. Libur menyambut Lebaran dan libur setelah Lebaran. Jadi ini baru masuk dan sebenarnya kita kan harusnya sudah UAS ya, UTS ya, ujian tengah semester karena perkuliahan kita belum mencukupi. Jadi Ibu buat hari ini itu kita 2 kali Zoom ya. Jadi jam 3 dan nanti setengah 4. Baru nanti di hari Sabtu, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan mengadakan ujian tengah semester atau UTS. Untuk tatap muka gimana ya? Apa waktu kita gimana ini ya untuk tatap muka? Soalnya di jadwal sepertinya udah beberapa kali ya untuk jadwal tatap muka. Ada yang udah lihat jadwalnya? Bentar ya Ibu buka dulu ya. Kan ada 1 kali kita itu tidak tatap muka ya. Di pertemuan kedua karena menyambut Ramadan. Ibu capek waktu itu ya kan. Jadi tidak masuk. Kemudian ada pertemuan lagi kalau tidak salah Ibu. Ada pertemuan lagi untuk tatap muka itu di tanggal berapa ya? Jadi sebenarnya kita udah kelewatan ya, udah banyak terlambat karena di 2 minggu ini kita libur dan bahkan Ibu tambah ya, harusnya Sabtu kan kita Zoom. Karena Ibu juga kurang sehat, maka Ibu ganti di hari Selasa ini gitu. Dan Selasa ini kita buat 2 kali Zoom. Kemudian Sabtu depan juga kita itu nggak bisa pula dari sini. Bentar ya, Ibu cek dari nggak bisa pula di HP Ibu. Harus dari komputer dia. Jadi ada beberapa kali kita itu harus tatap muka. Kalian lah bisa hari apa ini untuk tatap muka? Coba. Coba dulu sampaikan sama Ibu. Hari apa bisa tatap muka kita? Jadi harusnya itu, oh belum ya. Tanggal 1 bulan 6 kita tatap muka. Ya. Tanggal 1 bulan 6, kemudian minggu depannya tanggal 8 berarti belum lewat ya. Jadi ini kita memang belum lewat, alhamdulillah ya. Tapi untuk kelas online, ini kan sudah tanggal 17, jadi besok tuh 18. Jadi ada 4 hari ini tertinggal kita, 4 hari. Jadi ada di tanggal 20 bulan 4, 27, tanggal 11 bulan 5, dan besok 18 bulan 5. Oke, 2 hari. Kemudian tatap muka sekali itu di tanggal 30 bulan 3. Nah, jadi gimana nih? Tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 15 kita tatap muka. Ya, ada tanggal 1 bulan 6. Tetapi ada di tanggal 30 bulan 3 lalu, itu kan tetap muka. Tapi karena berhubung mau puasa, Ibu kan cancel. Jadi gantinya mau hari apa kalian? Apa
Apa kita padatkan aja di tanggal 1 bulan 6 itu 2 kali tatap muka? Gimana? Setuju? Gimana? Di tanggal 1 bulan 6 aja ya, kita padatkan 2 kali ya. Boleh, Bu. Oke, baik ya. Jadi yang lain Ibu Angga sepakat ya, yang diam ya. Jadi hanya Muhammad Reza yang konfirmasi bisa. Maka di tanggal 1 bulan 6 itu di hari Selasa kalau Ibu tidak salah ya. Karena jadwal kita hari Rabu ya. Rabu ya. Tanggal 1 bulan 6 itu hari Rabu. Maka itu kita 2 kali. Jamnya mungkin masuk setengah 2 atau jam 2, nanti kita padatkan sampai jam setengah 4 ya, jadi 2 kali break, nanti entar 10 menit baru kita lanjutkan lagi perkuliahan untuk mengganti yang tanggal 30 bulan 3 ya. Jadi tanggal 1 bulan 6 tatap muka, tanggal 8 dan tanggal 15. Nah, untuk pertemuan kita kan harusnya ini sudah besok itu sudah 4 kali ya. Karena berhubung lebaran itu yang Ibu bilang ya, lebaran menyambut Idul Fitri, maka hari ini 2 pertemuan, 2 kali Zoom. Nah, nanti di hari Sabtu ya, di hari Sabtu itu juga 2 kali Zoom. Ya, bisa kalian ya. Jadi Sabtu jam 3 kita Zoom lagi untuk mengejar agar bisa ujian tengah semester. Ya. Jadi di hari Sabtu nanti, insya Allah semoga nggak ada kendala ya, nggak ada acara, tetap kondisi Ibu sehat, kalian juga sehat ya. Kita itu 2 kali Zoom. Zoom pertama itu di jam 3 masih materi. Nah, Zoom setengah 4-nya baru Ibu kasih soal ujian tengah semester ya. Jadi kalau sudah itu kita udah bisa memenuhi kriteria untuk melakukan ujian tengah semester. Kalau kita lakukan 3 kali lagi ya, 3 kali atau 4 kali pertemuan sebenarnya, tapi 3 kali. Yang keempat itu nanti kita buat ujian tengah semester, ya. Oke, jadi siap-siap ya, Sabtu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, untuk hari ini masih materi ya, materi yang akan Ibu sampaikan ini masih tentang Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ya. Ya, jadi bagi yang tidak hadir tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa dalam artian mungkin ini bentrok dengan mata kuliah lain. Ini kan hari Selasa, harusnya Rabu ya. Karena Ibu mungkin besok takutnya nggak online lagi kita. Jadi Ibu punya kesempatan hari ini, Ibu majukan saja. Dan kalau ada teman-temannya yang berbenturan dengan mata kuliah lain bisa dijapri Ibu. Nah, ini udah ada beberapa tadi yang japri ya. Ya tidak apa-apa, ini saja materi yang terlewat ya mohon nanti dibaca ya. Teman-temannya yang lain juga bisa kasih bantuan ya untuk teman-temannya yang tidak mengikuti Zoom kita karena alasan bentrok mata kuliah ya. Oke, jadi untuk hari ini materi kita itu masih seputar tindak pidana terorisme ya. Dan Ibu akan bahas hari ini tentang Undang-Undang 5 tahun 2018. Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Nah, ini juga merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Jadi sebelumnya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme itu dia pada tahun 2003. Ya. 2003. Jadi sebenarnya ini Undang-Undang Terorisme ini awal mula muncul ya di 2003 itu karena adanya kasus bom Bali. Ya. Bom Bali kalau Ibu nggak salah tahun 2000-an itu ya. Nah, kasus bom Bali 2000 atau 2002. Kasus bom Bali di mana terorisme Amrozi ya, Amrozi dan kawan-kawan itu
melakukan pengeboman di Bali ya, mengakibatkan banyak korban jiwa khususnya dari orang asing ya, luar negeri. Nah, dari situlah muncul ide untuk menggagas undang-undang tindak pidana terorisme. Mana sih Pai? Tengoklah ya. Nanti dia apa? Jadi semangatnya awalnya itu lihat di situ ya. Semangat awalnya itu adalah karena ada kasus bom Bali ini. Maka muncul ide undang-undang tindak pidana terorisme yang mana undang-undang ini ya nanti yang akan menjerat pasal-pasal di dalam undang-undang tahun nomor 15 tahun 2003 ya, undang-undang lama tindak pidana terorisme ini yang menjerat Amrozi dan kawan-kawan ya pada kasus bom Bali. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya permasalahan-permasalahan terorisme ya yang ada di Indonesia, maka muncullah ide untuk melakukan pembaharuan undang-undang tindak pidana terorisme, yaitu dia pada undang-undang yang saat ini masih kita pakai ya, yaitu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Jadi Undang-Undang 5 2018 ini merupakan perubahan atas Undang-Undang 15 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Ya, jadi sekarang yang dipakai ya di dalam kasus-kasus terorisme ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ya. Jadi kalau kalian mau mengangkat judul ya tentang tindak pidana terorisme, maka undang-undang yang kalian harus pakai adalah undang-undang yang terbaru. Jadi jangan pakai lagi yang di 2003 atau ada juga tadi yang peraturan ya, peraturan pemerintah di 2002 ya. Jangan lagi pakai yang 2003 nomor 15 tadi, tapi pakai undang-undang yang terbaru yaitu nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian apa saja isi daripada undang-undang ini? Jadi boleh kita bedah satu persatu dan mungkin tidak bisa semua ya. Jadi poin-poin yang penting-penting saja yang akan Ibu sampaikan dan Ibu bahas. Khususnya adalah tentang definisi dulu ya. Definisi daripada terorisme itu apa? Ya. Jadi kita bahas tentang terorisme, maka acuannya itu adalah pengertian daripada terorisme itu di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme itu apa. Nah, itu ada pada pasal pertama ya, pada pasal pertama, dan dia itu di ayat kedua. Dan juga ada ayat 1 ya. Dalam pasal 1 di ayat 1-nya dikatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ya. Itu ayat 1-nya. Kemudian ayat keduanya itu adalah terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Jadi yang perlu kalian garis bawahin itu, ya definisi terorisme ini dia adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman. Namanya basicnya itu teror ya. Berarti dia ada teror, ada ancaman ya di dalam kejahatan ini. Nah, kemudian teror ini dia menimbulkan rasa takut ya, pasti teror rasa takut ya. Kemudian dia juga menimbulkan korban yang sifatnya itu banyak atau bersifat massal dan dia juga mengakibatkan kerusakan dan kehancuran objek vital ya, baik yang strategis, non strategis, kemudian juga lingkungan hidup ya, fasilitas-fasilitas negara lainnya, dan dia itu dilatar belakangi dari motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Jadi itu ya.
Jadi yang perlu dipahami, terorisme itu dia perbuatan teror, ya, teror atau ancaman yang menimbulkan rasa takut, ya, kecemasan, dan juga menimbulkan kerusakan secara fisik, baik objek vital, non vital, dan lingkungan hidup, ya. Kemudian dilatar belakangi dari motif ideologi, ya, kemudian politik, ya, motif politik, dan juga gangguan keamanan. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Jadi kalau ada orang tanya, apa sih itu terorisme? Jadi bisa mengacu pada pasal 1 ayat 2 di dalam Undang-Undang 5 tahun 2018. Ya, tentang definisi daripada terorisme seperti yang Ibu sampaikan tadi. Perbuatan yang menimbulkan teror, ya, menimbulkan rasa takut atau ancaman, ya, dan dia itu mengakibatkan ketakutan, ya, ketakutan dan mengakibatkan rusak, ya, rusaknya fasilitas umum, ya, lingkungan hidup, dan memiliki latar belakang motif ideologi, motif politik, dan gangguan keamanan. Jadi itulah dia terorisme, dan korbannya massal, ya. Artinya nggak hanya objek-objek vital aja gitu yang dia itu hancur, tapi juga korban nyawa juga banyak, massal, artinya banyak. Itulah definisi daripada terorisme, ya. Kemudian di dalam undang-undang terorisme ini juga subjek hukumnya itu ada dua, ya. Ada dia orang dan juga ada korporasi atau kumpulan orang. Jadi subjeknya itu dia dua, dan biasanya memang kalau dia terorisme ini dia biasanya sih kelompok, ya, atau korporasi tadi, ya, dalam kategori korporasi, kelompok orang. Jarang kalau dia terorisme itu dia tunggal, ya. Pasti dia itu kelompok gitu, ya. Tunggal itu jarang. Gitu. Tapi ingat, ya, kalau mungkin saat ini kita seperti digiring, ya, digiring opini bahwasanya terorisme itu identik dengan agama, khususnya misalnya agama Islam, ya, itu salah, gitu, ya. Jadi kalau ada giringan opini yang melekat di pemikiran kalian bahwasanya teror itu pasti Islam, tidak. Banyak juga orang-orang yang non Islam, ya, artinya di luar dari agama Islam itu juga melakukan terorisme. Contohnya misalnya yang sampai saat ini belum reda itu adalah Israel Palestina, ya. Jadi Israel itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai terorisme yang sesungguhnya, gitu. Kenapa dia terorisme yang sesungguhnya? Karena lihat dengan definisi yang Ibu sampaikan tadi, kan, terorisme itu kan. Bagaimana Palestina tuh hancur, lebur, ya. Sampai saat ini dikarenakan aksi teror yang dilakukan oleh Israel. Jadi bentuk konkret sebenarnya terorisme itu adalah negara Israel, ya. Ya. Tapi Ibu, kenapa tidak ada hukuman, tidak ada punish, ya, atau sanksi lah buat Israel, ya? Karena seperti itu backup dari Israel ini adalah negara adidaya, yaitu Amerika Serikat, ya. Mereka PBB di situ, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu di base camp-nya itu di Amerika Serikat, jadi susah untuk lobby-lobby internasionalnya, ya. Jadi memang hanya bisa saat ini negara-negara lain yang menyaksikan, ya, kekejian tentara Israel yang meluluhlantahkan Palestina itu hanya bisa melakukan kutukan, ya, kecaman. Tapi untuk punish, ya, atau hukuman sendiri itu nonsen, ya, nggak ada sama sekali. Sampai saat ini tidak ada, hanya saja paling, ya, sanksinya itulah kedutaan Israel itu tidak boleh ada di Indonesia, misalnya seperti itu. Artinya kita tidak mau menjalin hubungan diplomasi dengan Israel. Itu mungkin salah satu bentuk protes kita terhadap kekejaman Israel terhadap negara Palestina. Ada juga case-case lainnya, ya, teror seperti di Myanmar, ya, kejadian terhadap kaum atau Rohingya, ya, Rohingya, kasus-kasus HAM Rohingya, ya. Mereka habis dimusnahkan oleh
militer daripada Myanmar. Ya, itu juga merupakan salah satu bentuk terorisme yang sesungguhnya. Jadi kalau saat ini kita berpikir bahwasanya teror itu Islam, ya tidak gitu. Tapi Bu, ada nggak yang Islam melakukan terorisme? Ya Allah alam ya. Kalau kita lihat di media ya, yang Ibu lihat bentuk terorisme yang dilakukan oleh agama Islam itu misalnya seperti Osama bin Laden ya, yang melakukan bom terhadap gedung WTC, itu salah satu bentuk ya, tetapi itu pun masih dalam pro dan kontra. Apakah benar Osama bin Laden, pembuktiannya seperti apa kan harus ada, atau tidak, atau itu hanya sekedar rekayasa, atau seperti apa kita juga tidak tahu. Tetapi salah satu case ya yang menyatakan bahwasanya pelaku intelektual terhadap beruntuhnya gedung WTC di Amerika Serikat itu adalah Osama bin Laden ya, yang merupakan salah satu orang Islam seperti itu di Baghdad ya, atau di mana itu Osama bin Laden. Jadi memang tidak boleh kita menjustis satu agama ya, tapi tetap kita itu harus berpikir bahwasanya kelompok orang atau seseorang yang melakukan teror, baik dia warga negara apa, agamanya apa, kalau tindakannya itu menimbulkan kecemasan, maka dia bisa dikatakan sebagai tindak pidana terorisme. Ya, jadi jangan kita mengkotak-kotakkan atau hanya menjurus pada satu agama, pada satu negara, atau pada satu ras tertentu, itu tidak boleh. Tapi harus benar-benar subjektif, dilihat siapa yang melakukan terorisme itu. Karena contoh-contoh case terhadap kasus-kasus terorisme ini banyak ya, kalau kalian baca-baca ya. Oke, karena limit waktu kita 10 menit lagi, Ibu buka satu pertanyaan ya. Satu tanya jawab saja, satu orang boleh bertanya tentang masih pasal 1 tadi ya, udah running time Ibu, dapat kena running time. Masih pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan juga tadi ayat berapa itu ya? Ayat 11 kalau Ibu tidak salah. Oh, ayat 10 tentang definisi korporasi, dan ayat 9-nya tentang setiap orang. Ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan tentang definisi tindak pidana terorisme di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Iya, silakan. Saya Bu Muhammad Reza mau bertanya. Ya. Jadi kan saya mau bertanya Bu, bahwasanya Islam ini banyak dibilang sebagai agama yang radikal. Ya. Karena untuk apa? Dia harus memaksakan agamanya, memaksakan untuk melakukan syariat Islam. Misalnya seperti banyak negara yang hampir 70% negaranya berpenduduk Islam itu memaksakan untuk penduduknya sebagai melakukan banyak tentang syariat Islam, tapi kan mereka belum tentu semua beragama Islam. Maksudnya ada beberapa yang tidak bertoleransi, Bu. Jadi apa perbedaannya, Bu? Radikalisme dengan terorisme. Oke, baik. Yang saya, Bu, karena banyak kali yang saya lihat Islam itu bahwasanya dikatakan sebagai agama yang radikal karena terlalu memaksakan untuk seperti Al-Qaeda ya. Apa? Ada dia kayak grup Al-Qaeda itu bahwasanya menyerang bangsa barat atau melucuti dengan nuklir atau bersenjata dengan bangsa barat adalah jihad, seperti itu, Bu. Baik. Maksudnya baik, saya bertanya apa perbedaan radikalisme dengan. Untuk Muhammad Reza, terima kasih ya. Jadi apa sih Bu beda dengan terorisme dengan radikal gitu? Nah, kata definisi radikal itu juga masuk di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ini ya. Nanti kamu lihat di pasal berapa gitu ya. Dan mungkin setelah ini akan Ibu bahas tentang radikalisme dan non-radikalisme. Jadi sebenarnya kata radikal itu ya, dia itu masuk pada poin ingin menggaungkan bahwasanya kelompok dia itu benar ya, dia itu benar, prinsip dia itu benar ya, prinsip yang dipegang oleh kelompok itu benar, itulah radikal ya. Jadi menganggap bahwasanya
pemerintahan kita salah, ya, aturan-aturan yang ada di Indonesia ini salah, itulah dia radikal, memaksakan kehendaknya. Tetapi ingat, sekali lagi Bu katakan, tidak bisa kita mendefinisikan radikalisme itu adalah Islam, tidak, ya. Jadi memang giringan opini yang saat ini terjadi, ya, bahwasanya radikalisme itu pasti Islam, tidak. Banyak juga di luar daripada Islam itu radikal, ya. Seperti contohnya waktu kita kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, ya. Jepang itu radikal loh, kalau kita lihat, ya. Negara Jepang itu radikal, bahkan lebih radikal. Jadi radikalisme itu jangan dikategorikan sebagai itu Islam, terorisnya Islam, enggak. Radikal itu artinya dia tuh memaksakan, ya, memaksakan kekuasaan, memaksakan prinsip dia, memaksakan kehendak dia, agar itulah yang diterapkan di dalam sebuah negara. Itulah radikalisme, ya. Nah, Jepang dulu sangat radikal terhadap negara kita. 3,5 tahun Jepang itu menguasai negara, dan itu sangat radikalisme. Artinya apa? Kejam. Radikalisme itu kejam. Kekejamannya itu melebihi daripada hal-hal yang kita anggap wajar seperti itu. Jadi jangan sampai kalian berpikir bahwasanya kalau sudah Islam dia radikal. Tidak, Islam itu malah rahmatan lil alamin, ya. Setiap agama, Ibu rasa seperti itu. Tidak mau ada saling bunuh-membunuh, ya. Pasti setiap agama seperti itu. Baik dia Islam, baik dia Kristen, baik dia Buddha, ya. Pasti tidak ada biksunya atau pendetanya atau ustadznya menyuruh untuk ayo kita bunuh, ya. Ayo kita memaksakan kitab suci kita untuk menjadi pedoman. Tidak mungkin, ya. Kenapa? Karena memang kita ini khususnya di Indonesia, ya, kita ini memiliki suku-suku, ya, mengakui 5 agama, jadi tidak mungkin itu terjadi. Dan apalagi ditujukan kepada agama Islam, itu tidak mungkin, ya. Islam tetap paham bahwasanya kita punya Pancasila. Nah, itulah yang sekarang digaung-gaungkan, bahwasanya Islam ingin syariah Islam itu menjadi ideologi untuk di Indonesia. Tidak mungkin gitu. Kenapa? Karena memang Pancasila kita sendiri itu sudah merangkul, yaitu pasal 1-nya, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi tidak mungkin Islam itu seperti itu. Makanya kalau ada giringan terkait terorisme terhadap agama, ya, jangan kalian langsung percaya, ya, karena tetap, ya, tidak pun Islam dia tetap bisa melakukan teror, khususnya seperti yang Ibu katakan tadi, negara Israel, ya, terhadap Palestina, atau kasus Rohingya, ya, kaum Rohingya di Myanmar, itu menjadi salah satu bukti bahwasanya tidak hanya Islam, tidak hanya agama Israel, Yahudi, ya, bahkan Rohingya itu beragama Buddha, gitu ya. Buddha juga melakukan pembantaian etnis seperti itu. Jadi jangan mengacu kepada satu agama, tetapi aculah pada satu kelompok orang secara subjektif, ya. Nah, kalau ada giringan opini Islam ingin menerapkan syariatnya, tidak mungkin, karena kita paham bahwasanya Indonesia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya kan, dan juga ideologi Indonesia itu sudah pada 5 poin itu, dan Islam merangkum itu dalam ketuhanan yang Maha Esa. Makanya Ibu waktu dibilang ada undang-undang mata kuliah tindak pidana terorisme ini, ya baru di zaman kalian gitu. Di zaman Ibu nggak ada. Tindak pidana terorisme nggak ada, tindak pidana cyber nggak ada. Baru ini, karena mungkin ini perkembangan isu, ya, perkembangan isu-isu hukum, makanya harus diajarkan di perkuliahan-perkuliahan yang ada. Jadi di zaman Ibu di era 2008, ya, itu tidak ada tindak pidana terorisme ini, dan tindak pidana cyber juga seperti itu. Tapi karena isu ini naik, ya, begitu juga dengan isu cybercrime naik, ya. Kemudian apalagi mata kuliah baru naik, makanya Ibu seperti itu. Gitu ya, mungkin Mama Reza, ya. Oke, tinggal 1 menit lagi waktu Ibu, maka Ibu padakan aja. Tunggu di link kedua, ya. Setelah ini mungkin 5 menit Ibu break. Ibu beri lagi link kedua nanti di Zoom kita, ya. Nanti akan Ibu buka kesempatan untuk tanya jawab lagi setelah materi yang baru akan Ibu sampaikan. Oke, ya.
Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.